Betul, kembali ke jati diri bahasanya untuk menjadi manusia Indonesia yang maju dan berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Rahayu Segar Warasa, sahabat podcast lewat Zoom. Kali ini pada momen kegiatan perayaan Hari Adat dan Budaya Nusantara, tentu saat ini kita banyak dan perlu memperbincangkan bagaimana adat dan budaya hari ini, khususnya menuju Indonesia Emas 2045. Hari ini bonus demografi sudah sangat bisa kita rasakan dengan adanya surplus usia orang muda. Kalau kita mengacu pada DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia, orang muda hari ini mendominasi. Jumlahnya kalau digabungkan antara milenial dengan generasi Z ini ada sekitar 60 persenan lebih. 60% itu. Nah, kali ini tentu bersama dengan Kanjeng Pangeran Andi Budi Sulistyo Negoro. Beliau adalah seorang pakar komunikasi budaya dan juga sekjen dari DPP Golkar. Tentu kita akan banyak membincangkan apa toh dan korelasinya budaya dan adat, khususnya yang bisa diterapkan di kalangan orang muda, Gus. Teman-teman di portal Istana Channel tentunya ingin banyak menggali Nangsu Kaweruh dengan Gus Andi, nilai-nilai adat dan budaya yang bisa kita implementasikan dalam pola ruang gerak orang muda pada saat ini. Langsung saja untuk lebih jelas kita akan mendengarkan bersama eh, paparan dan juga nasihat-nasihat dari Gus Andi selaku eh, Dewan Pembina juga di portal istana.id. Kepada Gus Andi, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Gus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semuanya. Mas Raden yang eh, saya hormati, ya, jadi kalau kita bicara budaya itu kan bicara tentang suatu kebiasaan, peristiwa, adat istiadat atau hal-hal yang lumrah berlaku di masyarakat, baik berlaku sekarang maupun yang dahulu-dahulu yang menjadi bagian dari tatanan hidup kita. Nah, orang muda, anak muda itu tentu harus diwariskan tentang cerita-cerita sejarah masa lalu, tentang keadaan eh, budaya bangsanya, tentang cerita-cerita ketokohan para pendiri bangsa, para pejuang-pejuang sebelum Indonesia merdeka. Bahkan harus diberikan pemahaman bagaimana situasi Indonesia kala itu sebelum merdeka. Artinya ada nuansa kerajaan-kerajaan, ya, kesultanan-kesultanan yang ada di berbagai wilayah, di pulau-pulau besar, ya, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Bali, NTB, NTT sampai ke Papua. Itu merupakan satu kehidupan dan tatanan yang bisa dipelajari bahwa Indonesia sebelum merdeka pun, sebelum ada nama Indonesia, itu sudah menjadi negara-negara kecil berdaulat yang berupa monarki. Nah, masuknya penjajahan itulah yang akhirnya buat tercerai belah berbagai macam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan oleh para raja-raja dan sultan. Namun demikian, itu adalah peristiwa sejarah yang tidak bisa dihindari. Ya, betul Gus. Karena
Karena keadaan penjajahan itulah akhirnya terbentuklah suatu nasionalisme untuk menyatukan diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diwujudkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bernama Indonesia. Nah, itu cerita singkatnya. Nah, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada anak-anak muda sekarang? Eh, Digitalisasi yang berkembang sekarang ini memudahkan untuk diakses informasi itu. Hanya sekarang kontennya harus dibuat kreatif yang sedemikian rupa agar anak muda secara visual bisa melihat dan mendengarkan dengan baik konten beritanya serta hal-hal yang menarik untuk dihubungkan dengan masa sekarang. Jadi harus direinkarnasikan kontekstual kehidupan sekarang, kejadian-kejadian baik sosial, politik, ekonomi itu dihubungkan dengan narasi-narasi yang berkembang pada saat zaman dulu. Artinya itu ada transfer informasi, transfer pengetahuan sejarah kehidupan masa lalu yang digambarkan dalam konten-konten di sosial media sekarang. Jadi sekarang ini terjadi pergeseran. Jangankan anak muda, akademisi, masyarakat-masyarakat yang ingin belajar mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu atau hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi, informasi, lebih senang mendengarkan, lebih senang melihat atau mendengarkan, karena mendengarkan itu bisa dilakukan kapan saja, dimanapun, sambil santai, sambil tiduran, sambil lokasi tertentu gitu ya. Ya, betul, Bos. Di ruang yang gelap pun bisa didengarkan, tidak harus di tempat yang terang. Kalau membaca itu kan harus duduk tempat yang terang, harus ini ya santai ya. Nah, pesan saya yang ketiga adalah sekarang bagaimana anak muda harus diberikan ruang untuk bisa berekspresi juga dari interaksi antara para kreator-kreator di bidang itu sosial media yang mengkaitkan dengan sejarah. Karena apa? Keterlibatan anak muda ini dalam ukuran sekarang ini sangat kecil. Mereka lebih terjebak mendapatkan informasi-informasi yang liberal ya, Ya, media di digitalisasi dengan platform-platform tertentu. Jadi anak-anak muda ini sekarang terjebak di liberalisasi yang itu sebenarnya dalam konteks teori komunikasi itu menjadi postmodern ya. Jadi meruntuhkan hal-hal yang menjadi pakem-pakem adat istiadat, tata krama, sampai perilaku-perilaku kesopanan pun akan tergerus ya, karena liberalisasi itu suatu yang memang diciptakan oleh sebuah sistem ya di internasional agar mereka bebas nilai, bebas untuk mengembangkan pikiran yang lebih radikal, melompat-lompat gitu ya, ya, progresif, tapi sebenarnya ini dari sisi kultur bangsa kita tidak bagus. Nah, inilah harus ada kombinasi yang baik antara konten-konten kreator yang mampu mengangkat budaya bangsa sendiri. Makanya ada organisasi Matra Masyarakat Adat Nusantara itu penting sekali karena kekuatan dari Matra ini adalah mereka-mereka, beliau-beliau yang masih eksis memegang kendali adat budaya di lingkungan masing-masing. Dan ini harus terlembagakan, harus terus-menerus dibina agar apa? Eh, itu kearifan-kearifan lokal yang berkaitan dengan adat istiadat, dengan tata krama, dengan sejarah eksis tetap bisa diikuti atau dimaknai sebagai sebuah sejarah leluhurnya. Masing-masing orang punya leluhurnya. Budaya itulah yang bisa mengendalikan jiwa-jiwa kita yang akhirnya menjadi lembut, tata bahasanya sopan, dan meredam konflik-konflik sosial. Jadi dengan budaya itu
dengan komunikasi antar budaya itu konflik-konflik yang akan muncul akan teredam dengan sendirinya. Nah, demikian Mas Raden sementara yang bisa saya sampaikan untuk anak-anak muda. Iya, terima kasih Gus Andi. Ini tadi kita telah ada beberapa yang sangat menarik. Yang salah satunya yang hari ini mulai kita rasakan Gus, adanya degradasi moral. Kalau dulu kita sering, saya kan masuknya ke generasi milenial Gus ya, generasi milenial. Karena saya lahir di 94. Nah, ketika kita Ya, melihat ke generasi-generasi di atas saya, itu suatu contoh kecil saja adat yang bisa kita rasakan dan yang hari ini mulai bisa dikatakan sudah tergerus lah. Bagaimana kita menghargai orang yang lebih sepuh, bahkan dengan guru, dengan orang-orang yang lebih tua di atas kita. Generasi-generasi dulu selalu diajarkan pola-pola nilai-nilai adab yang sangat luar biasa. Nah, fenomena hari ini Gus, di beberapa pemberitaan kita tahulah yang terbaru, bagaimana seorang guru dipukuli oleh muridnya atau generasi muda hari ini. Tentu ini akan menjadi ancaman. Akankah dengan bonus demografi ini di 2045 Indonesia akan benar-benar masuk ke zona emas atau bagaimana? Nah, dengan adanya degradasi moral, tentu tantangan kita adalah lunturnya nilai-nilai jati diri bangsa. Nah, melihat fenomena ini, bagaimana pandangan dan juga eh, arahan dari seorang Gus Andi ini untuk kami tentunya di momen peringatan Hari Adat dan Budaya Nusantara ini, Gus. Monggo, Gus. ya, kita coba tarik sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 ya. Iya. Dan menuju Indonesia Emas itu adalah tahun 2045. Nah, sekarang ini di tahun 2023, setidaknya masih 17, berapa tahun lagi nih? Masih Eh, 20 tambah 2 ya, iya. 22 tahun. 22 tahun lagi. Nah, 22 tahun lagi itu, kalau sekarang bonus demografinya itu dalam kacamata eh, dengan elektoral ya, itu 60% generasi Z yang akan memilih ini. Artinya di usia mulai usia 17 tahun atau 18 tahun, itu kalau ditambah dengan 10 sampai 15 tahun, mereka akan menjadi orang-orang yang produktif, orang-orang yang bisa mengangkat ekonomi bangsanya, atau sebaliknya, orang-orang yang bisa menjadi bagian dari makhluk sosial yang berbudaya atau tidak berbudaya. Nah, sebaliknya begitu. Sehingga konten-konten dalam sosial media ini harus diantisipasi. Oleh karena itu, semua lembaga-lembaga formal yang dikaitkan dengan budaya, tata krama, di Matra dan organisasi atau yayasan-yayasan lain itu harus memperbanyak mengisi ruang-ruang digital kita agar narasi-narasi positif itu lebih banyak daripada yang negatif. Kita sudah lihat, jangankan dipukuli gurunya, ada guru yang Oke, dibunuh juga oleh anunya ya, muridnya. muridnya, bahkan apa dilecehkan, bahkan bukan hanya itu, orang tuanya ikut-ikutan untuk mengajar gurunya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ketawaduan, hal yang terkait dengan apa menghormati senior, guru itu sudah luntur. Jadi Iya. kehidupan yang bersifat egosentris, hedonisme itu menjadi bagian dari gerakan liberalisasi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu di internasional ini. Nah, dampaknya apa? Kalau sudah berbicara pada konteks degradasi moral, terus liberalisasi,
itu akan menjurus ke perbuatan-perbuatan yang mengarah ke LGBT. Misalnya itu kan bagian dari kemerdekaan mereka untuk melakukan sesuatu di luar pakeman ya. Iya. Eh, itu Mas Raden. Nah, untuk yang selanjutnya Gus, bagaimana seorang Gus Handi ini melihat jati diri bangsa, Gus? Karena kalau kita lihat fenomena terkait dengan ancaman degradasi moral itu kan tentu eh, mulai banyaknya merosotnya atau lunturnya nilai-nilai jati diri bangsa. Nah, jati diri bangsa ini untuk kalangan orang muda hari ini yang perlu kita tekankan kembali itu yang bagaimana, Gus? Ya, pertama begini, ini ada fenomena yang harus dipelajari ya. Fenomena itu adalah sebuah peristiwa yang bisa kita amati secara alam bawah sadar kita itu kita melihat ada sesuatu ini yang terjadi. Nah, orang-orang tua yang dulu yang selalu dekat dengan putra-putranya itu lebih banyak memberikan edukasi berdasarkan pada kebutuhan menyesuaikan dengan kehidupan atau aturan diri adat istiadat tata cara orang tua masing-masing di daerah sehingga adab sopan santun menjaga nama baik keluarga itu masih bisa. Sekarang ini fenomenanya Iya. menyerahkan bagian besar waktunya itu di sekolah. Jadi anak-anak dididik di situ ada yang sekolah dengan full day school dengan ciri-ciri tertentu. Nah, dilalahnya juga masyarakat kita ini kan sudah sibuk masing-masing dengan sosial media masing-masing. Jadi Iya. setelah sampai rumah pun anak-anak juga mengakses sebuah kehidupan digital tentang bagaimana informasi-informasi kebebasan dan liberalisasi. Sehingga akhirnya sebagian besar anak-anak kita ini dididik oleh sebuah sistem yang aliran-aliran modern itu, postmodern itu, sehingga melunturkan kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang sudah terbangun rapi di masyarakat kita. Nah, apa caranya ini? Ya, mengurangi aktivitas anak-anak untuk mengakses internet itu dengan cara apa? Banyak melakukan kegiatan-kegiatan lagi, kegiatan alam, kegiatan olahraga yang yang ujung-ujungnya harus dilakukan secara bersama-sama gitu loh, kayak tur wisata, Iya. terus permainan, terus hal-hal yang berbau-bau untuk kehidupan berorganisasi itu diciptakan lagi dengan era zamannya sekarang. Nah, ini yang bisa melakukan adalah kelompok-kelompok komunitas-komunitas ya seperti Mas Raden punya penggerak anak muda Pancasila dan sebagainya itu harus digerakkan terus karena sekian dari komunitas itu akan belajar banyak dari sharing-sharing yang dilakukan oleh para senior, birokrasi, pejabat, terus dia ditransferkan ke teman yang lainnya. Nah, seperti ini. Kalau kita biarkan kita tidak bergerak, maka mereka tercuci oleh otaknya oleh sebuah sistem yang dinamakan itu ya, artificial intelligence itu. Jadi Iya. kecerdasan buatan yang dibuat oleh orang-orang tertentu untuk memasukkan doktrin-doktrin, masukkan paham-paham, mazhab dan sebagainya. Dan itu mengena di otak anak-anak sekarang ini. Nah, yang terakhir, kuncinya adalah bagaimana orang tua, dua orang tuanya, atau kalau tidak ada salah satu orang tuanya, saudaranya, kakak dan sebagainya, ini adalah orang-orang terdekat yang harus bisa masuk ke generasi-generasi muda ini. Jadi belum terlambat untuk buat anak muda ini kembali ke jati diri bangsanya, yaitu adalah keluarga terdekat. Nah, karena keluarga terdekat ini sekarang sebenarnya tidak tidak salah ya, karena mempercayakan sebuah informasi di internet itu dikira bagus-bagus karena Iya. kalau kita ngelihat kan, ini canggih, ini sudah dapat informasi Google bisa. Tapi di luar yang informasi yang bagus itulah
jadi sebuah split ya yang bisa dinikmati oleh anak-anak muda, pornografi dan sebagainya. Waduh, Iya betul. tanpa batas. Nah itulah caranya adalah kita nggak bisa membendung itu. Pemerintah pun tidak mungkin bisa menutup akun itu secara frontal ya. Kita hadir. Kalau negara dalam konteks luas hadir, tapi keluarga harus hadir untuk supaya lebih banyak punya waktu kepada anak-anak muda ini. Itu Mas. Nah, ini Gus yang menarik. Nah, tentu dengan waktu 22 tahun ini ketika ikhtiar membangun bangsa melalui narasi-narasi positif ini terus digaungkan, ini menjadi solusi Gus ya. Mengantarkan Indonesia menuju gerbang Indonesia emas gitu. Betul. Jadi Indonesia emas yang akan kita apa dapatkan nanti itu harus Indonesia emas yang berbudaya. Jadi bukan Indonesia emas yang liberal. Kalau Ya. konteks Indonesia emasnya itu cita-citanya itu menuju liberalisasi, jangan-jangan nggak sampai 2045 ada disintegrasi di bangsa ini. Nah, itu Bisa Gus yang yang ada dikhawatirkan ya, itu. ya, jadi akan ada pecah-pecahan dari bangsa ini yang tidak bersatu. Tapi justru kalau kembali ke adat budaya, bukan teguh nilai Nusantaranya itu, dan budaya itu merasuk dalam jiwa dan hati anak-anak milenial itu, maka mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk menjaga kedaulatan itu. Jadi anak-anak muda ini harus diberikan pemahaman bagaimana kehidupan masa lalu itu kita ini keturunan orang-orang yang Orang-orang besar, besar. orang yang punya kemampuan untuk mengendalikan bangsa dan membuat kehidupan luar biasa zaman dulu itu. Sehingga bahkan luasnya ya, luas dari Indonesia sekarang ini melebihi luas yang dulu ya. Di zaman Mojopahit itu bagaimana pengaruh Mojopahit sampai ke Muang Thai ya, sampai ke Malaysia dan sebagainya itu. Jadi Indonesia sudah menjadi negara besar sebelum Indonesia merdeka. Nah, ini yang dipahamkan ke anak-anak sekarang agar timbul kepercayaan dirinya sebagai orang Indonesia yang berbudaya, maju dan berbudaya. Ini semakin menarik. Tentu kita perlu nanti suatu saat kita mengadakan rutinitas bagaimana kajian-kajian adat dan nilai budaya ini Gus. Tadi Gus Andi sempat menyinggung bagaimana bahwasanya generasi bangsa kita hari ini itu dilahirkan ibarat kata bukan dari orang yang kaleng-kaleng lah. Nah, kalau kita melihat jejak sejarah memang peradaban yang ada di Nusantara ini khususnya di Nusantara ini banyak jejak-jejak kerajaan besar yang pada endingnya kalau kita telaah secara seksama Gus, runtuhnya itu bukan karena perang melawan bangsa lain. Seperti kita ambil contoh Majapahit. Majapahit runtuh bukan karena diserang kerajaan Mongol Gus ya. Yang waktu itu nah, runtuhnya karena perang saudara, adu domba dan lain-lain. Nah, tentu di menit menuju menit 30 ini Gus, perlu kita dijelaskan, diberikan wawasan bagaimana toh leluhur kita dulu itu menjaga rasa persaudaraannya, spirit bagaimana ketika Majapahit berdiri, ketika Mataram berdiri, dan ketika Indonesia didirikan melalui proklamasi menyatukan bangsa-bangsa ini, tentu harus kita ketahui Gus. Nah, spirit itu kira-kira bagaimana Gus? Ya, jadi kalau kita ngelihat sejarah berdirinya Majapahit itu seorang anak muda yang bernama Dyah Wijaya atau dikenal dengan Raden Wijaya ya. Dia itu sebutan halus, lebih halus daripada Raden. Nah, bagaimana siasat itu dibangun untuk supaya mampu mendirikan
kerajaan besar ya. Kerajaan besar itu dibangun kan tidak hanya ada orangnya, tapi istananya dibangun. Kemudian tata pemerintah yang ditata, juga logistiknya untuk kehidupan dan sebagainya harus tersedia. Apa yang dilakukan di Wijaya adalah meminta bala bantuan bersinergi. Pada saat itu eh, orang-orang yang ada di pemerintahan Singosari ya, masa terakhir Singosari sebelum Majapahit berdiri, itu sudah melakukan hubungan dengan eh, negara lain ya, seperti Tiongkok ya, itu sudah bisa ber WA-WAan lah kayak sekarang ini ya, dengan caranya beliau dulu bisa berkomunikasi sehingga terjadi satu komunikasi untuk kegiatan perdagangan, ekonomi dan politik ya. Politik tentu ada hubungan nanti bagaimana pengakuan secara ekonomi, bagaimana nanti jalur sutra itu bisa menguasai untuk jalur-jalur perdagangan rempah-rempah, hasil bumi dan sebagainya. Nah, masuknya pasukan Tiongkok di utara Jawa ya, khususnya di Tuban Tuban. itu dengan kekuatan yang luar biasa yang pada saat itu memang Islam mengendaki sebuah suatu peristiwa yang seakan-akan negeri Tiongkok ini terlecehkan oleh oleh sikap yang tidak tunduknya Prabu Kertanegara, bahkan memberikan stempel dan memotong telinga Enki ya, utusan dari Kublai Khan Kaisar itu. Iya. Itulah kira-kira 20.000 pasukan, bisa dibayangkan 20.000 pasukan, kapal kalau isinya cuma 100, berapa puluh kapal yang dihadirkan itu. Terus berapa logistik yang dibawa, ternyata luar biasa, gerabah, keramik, emas, perak dibawa semua. Nah, pada saat sudah mendarat, terjadilah memang adu siasat. Itulah hebatnya Dia Wijaya. Menyerang ke Jaya Katuang sebagai orang yang menghabisi Kertanegara, dan setelah selesai maka jadi satu negosiasi sehingga terjadi perang kecil, ada yang mau ikut ke kehidupan seperti di Lasem itu, masyarakat Tiongkok yang masih masih eksis ya, tidak ikut pulang ke Tiongkok, sebagian separuh pulang. Namun kepulangan mereka justru membawa dampak yang luar biasa buat Wijaya karena sekian dari logistiknya itu tertinggal di Jawa ini ya. Jawa. Itulah yang digunakan untuk mendirikan kerajaan Majapahit. Nah, seperti juga itu akhirnya kerajaan Majapahit mulai menurun ya, kemudian diganti oleh putranya Raden di Kota. Tanah Demak ya, Demak. Kemudian ada Joko Tingkir di Pajang, kemudian ada putra angkatnya mendirikan kerajaan Mataram Islam oleh Panembahan Senopati, itu putra dari Joko Tingkir. Kemudian berkembang terus sampai ke Surakarta dan Yogyakarta sekarang. Ini ada perjalanan sejarah yang harus diketahui oleh anak-anak muda sekalipun kulitnya ya. Iya. Tapi mereinkarnasi cerita ini tidak hanya mendengarkan, tidak hanya terus melihat di visual saja, akan lebih baik sekaligus menjadi satu bagian dari healing atau napak tilas. Datanglah ke Keraton Surakarta, Iya. ke Pura Mangkunegaran di Solo, kemudian ke Kesultanan Yogyakarta, itu bisa bisa melihat Keraton Sultan Yogyakarta, kemudian di Pakualaman. Nah, dari melihat fakta petilasan secara langsung kondisi keraton itu akan terjadi bayangan-bayangan anak muda bahwa wah, ini ya istana zaman dulu ya. 200-300 tahun lalu saja sudah punya istana. Coba bayangkan kalau yang sekarang. Jadi Semegah dan anak-anak muda, sebagus ini gitu. anak muda itu harus dikembalikan ingatan masa lalunya, berikan edukasi. Disitulah dia akan timbul jati dirinya. Saya orang Indonesia, saya orang yang punya peradaban, ya. Punya peradaban yang hebat di masa lalu.
Nah, disitulah nanti timbul sebuah keinginan untuk memajukan bangsanya sendiri, bukan mengikuti aturan-aturan luar negeri. Ikan lah. Oke. Ya, terima kasih Gus. Ini sedikit menggugah ingatan saya kembali terkait dengan peran generasi muda pada masa perjuangan. Kalau kita menengok sebelum Indonesia merdeka, ada tragedi yang juga dipelopori oleh kelompok-kelompok orang muda. Jadi pada waktu itu atau zaman semono, peran pemuda memang tidak bisa dianggap remeh-temeh lah. Makanya kita hari ini perlu bagaimana mengembalikan spirit itu. Ya, dulu ada sejarah adanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sebelum Indonesia merdeka. Nah, tentu itu juga bagaimana kelompok-kelompok muda, orang muda membuat sebuah embrio sehingga spirit itu sampai ke gerbang pintu kemerdekaan. Nah, sebelum Indonesia merdeka sendiri, sebelum diproklamasikan, kalau kita menengok sejarah eh, tragedi Rengas Dengklok, bukan tragedi ya, kalau tragedi nanti kesannya ada korban dan enggak. Ketika penculikan Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, di situ kan juga ada intervensi anak muda, bagaimana darahnya mendidih ingin segera dimerdekakan, ya kan itu Gus. Nah, ini ada sedikit selentingan Gus, kita juga perlu mendengarkan langsung dari jenengan yang juga selaku kerabat dari Keraton Surakarta Hadiningrat, di mana dulu katanya embrio Sumpah Pemuda itu difasilitasi oleh Sinuwun Pakubuwono hingga adanya Tugu Lilin itu Gus. Informasinya katanya perwakilan dari orang-orang muda dari kerajaan-kerajaan dulu, karena sebelum Indonesia merdeka kan masih banyak kerajaan-kerajaan aktif. Nah, difasilitasi oleh Sinuwun Pakubuwono ke-10 kalau tidak salah, hingga membuat Tugu Lilin, di situ membawa tanah dan air. Nah, sehingga ditiru kembali oleh Pak Jokowi ketika Pak Jokowi ingin membangun Nusantara di Kalimantan, juga ada perwakilan gubernur se-Indonesia membawa tanah air. Nah, mungkin sedikit bisa dikutip spirit itu Gus, sebelum kita closing statement, untuk Ya, menumbuhkan kembali spirit Sumpah Pemuda, Tugu Lilin, dan peran Keraton Surakarta melalui Sinuwun Pakubuwono 10. ya. Jadi Mas Raden, kehidupan pergerakan kebangsaan kita itu dimulai tahun 1908 ya, Budi Utomo. Artinya di abad ke-20-an itu, dan itu masa penjajahan. Nah, kenapa eh, anak-anak muda ini merasa nyaman berkolaborasi dengan keraton? Kita ketahui keraton inilah yang mempunyai tatanan kehidupan secara legitimasi itu, baik secara lokal itu diakui oleh kaulonya ya, Ya, masyarakat kita ini tunduk pada kepemimpinan patriarkalistik. Kalau ada raja ya mereka tunduk. Kalau mereka ikut di pondok pesantren itu ya tunduk sama kiainya. Dan dilalah kiai-kiai itu pun kebanyakan keturunan daripada kerajaan-kerajaan di Nusantara. Jadi ada yang keturunan dari Majapahit yang tentu juga ada kaitannya dengan Keraton Surakarta. Nah, di lain keraton itu juga secara legitimasi diakui oleh pihak Belanda ya, Hindia Belanda untuk eh, mengatur tata kehidupan masyarakatnya supaya Belanda pun nyaman dalam berbisnis. Nah, pihak Raja Pakubuwono tentu punya keinginan untuk memberikan support kepada anak-anak muda agar secara ekspresionis ya, secara
kemampuan anak-anak muda yang gemilang itu pikirin ide dan gagasannya disupport, bukan hanya disupport apa bertemu di keraton dan supaya difasilitasi di keraton, tapi itu yang punya logistik kuat ya raja-raja itu, karena raja ini yang bisa berkolaborasi dengan pihak otoritas ya pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itulah terjadi satu upaya untuk mendirikan organisasi-organisasi pergerakan ya. Muncullah nasionalisme ya, Perhimpunan Indonesia tentang Syarikat Dagang Islam. Muncul banyak organisasi-organisasi pemuda perserikatan ini yang mampu menyuarakan bagaimana kehendak masyarakat itu terhadap pemerintah Belanda. Sampai pada peristiwa mulai terbentuknya BPKI, BPKI di zaman jajahan Jepang. Itu Jepang sebenarnya ingin memberikan sebuah arena Indonesia dengan anak muda ini mempersiapkan diri kemerdekaannya. Tapi peristiwa yang Bang Raden tadi sampaikan Rengas Dengklok itu adalah sebenarnya upaya anak-anak muda ingin atau tidak sabar kalau mengikuti aturan, tahapan dan sebagainya ini. Kesannya kita diatur, kesannya kita diberikan hadiah, maka anak-anak muda ini menekan atau memberikan satu inspirasi, spirit, dorongan kepada Soekarno dan Bung Hatta sebagai anak muda untuk segera melakukan langkah-langkah memerdekakan bangsa ini. Nah, coba bisa dibayangkan dua orang proklamator ini kalau tidak didorong kuat oleh sebuah keinginan luhur ya dari aspirasi anak-anak muda, dari masyarakat, nggak akan berani juga di hadapan konstelasi politik militer Jepang masih eksis, kemudian nanti terjadi transisi masuknya Belanda lagi. Kalau tidak ada upaya dukungan sinergisitas dari anak-anak muda lainnya, maka tidak mungkin karena berani. Justru dari situlah tekanan-tekan itu membawa spirit bahwa kami anak muda harus yang menjadi motor penggerak perubahan itu. Nah, seperti sekarang ini kalau terjadi perubahan-perubahan yang bersifat keresiman, pasti anak muda, anak mahasiswa itu sudah terinspirasi. Makanya ya agen perubahan itu ada di anak muda itulah. Nah, sekarang menuju perubahan, menuju lebih baik di Indonesia Mas, ya anak muda sekarang ini harus memulai dirinya, memoles dirinya, menginspirasi dirinya dengan peradaban-peradaban yang kita sudah punya masa lalu agar menjadi topangan kuat, modal yang kuat bahwa kami adalah negara yang punya peradaban tinggi. Ya, Mas Raden. Berarti anu Gus ya, secara garis penegasannya mulai hari ini orang muda harus kembali kepada jati diri bangsanya Gus ya. Betul, kembali ke jati diri bahasanya untuk menjadi manusia Indonesia yang maju dan berbudaya. Ya. Oke, terima kasih Gus. Tidak terasa sudah di menit ke 30 lebih 8 detik. Nah, untuk podium portal Istana Channel ini kita tidak panjang-panjang Gus. Maksimal kita di 30 menit. Ya, Tadi ya. tadi sangat menarik di mana peran dan kolaborasi antara generasi muda dan juga adat budaya ini sangat kompleks sekali Gus. Nah, Ya. dari obrolan kita hari ini saya sedikit terinspirasi bagaimana kita menapak tilas. Kalau tadi Gus Andi juga menawarkan napak tilas untuk berkunjung ke keraton dan yang lain-lain. Ini kayaknya momennya juga pas Gus, karena di tanggal 27 dan juga 28 Oktober dulu itu terjadi adanya peristiwa Kongres Pemuda
sehingga pada tanggal 28 Oktober dideklarasikanlah adanya Sumpah Pemuda. Nah, saya agak sedikit berpikir bagaimana kalau nanti kita undang, kita fasilitasi generasi muda yang mau ikut bergabung, mungkin kita adakan upacara di Keraton Solo atau di Puro Mangkunegaran, bersama-sama perwakilan orang-orang muda untuk kita mengingat kembali bagaimana generasi muda ini mempunyai peran vital bagi masa depan bangsa ini. Kira-kira bagaimana, Gus? Ya, bisa juga itu kita rancang, kita kolaborasikan dengan lembaga-lembaga lain, apalagi BPIP ya, Ya, kemudian Matra, terus yayasan-yayasan lain yang berkaitan dengan budaya, itu bisa disinergikan dan tempatnya mengambil ikon sebagai simbol sejarah ya, iya, itu keraton. Keraton memang bagus. Saya yakin pihak keraton akan terbuka soal ini. siap. Nanti kita izinkan, Gus, ya. Kita Ya, sowan ke keraton untuk meminta restu. 28 Oktober kita menggelar upacara Sumpah Pemuda, memekikkan kembali semangat juang pemuda untuk menuju 2045 Indonesia Emas, kira-kira seperti itu. Nah, untuk mengakhiri sesi pada malam hari ini, Gus, monggo Gus Andi bisa untuk closing statement, memberikan semangat, untayan kata-kata untuk teman-teman portal Istana dan juga teman-teman penonton yang setia menemani kita selalu. Kalau kita melihat dari data kita, Gus, alhamdulillah untuk portal Istana Channel ini 60% penontonnya 90%, Gus. 90% penontonnya ini didominasi kelompok-kelompok generasi milenial dan generasi Z gitu. Nah, monggo Gus Andi untuk closing statementnya. ya, terima kasih untuk para pemirsa portal Tanah ya, dan para anak muda generasi milenial. Anda harus punya spirit untuk membangun bangsa ke depan ini dengan menengok sejarah perjalanan bangsa masa lalu, ya, mulai dari kerajaan-kerajaan yang eksis di Nusantara ini, bahkan tersambung, terconnecting, dan tidak putus sampai sekarang masih eksis. Ada 4 kerajaan, ya, yang satu kerajaan besar, yang 2 adalah kadipatennya yang mengiringi, dan ini ada di kota Solo dan Yogyakarta. Dari situlah jati diri bangsa terbangun. Adik-adik bisa menapak tilasi bagaimana situasi kehidupan kedaulatan dahulu kala, sampai pemerintah Hindia Belanda harus ikut cawe-cawe dalam rangka untuk mengatur masyarakat di Indonesia dengan cara memegang kepalanya, memegang raja-raja ini. Kalau sudah raja-raja ini dipegang, maka masyarakat itu ikut aja apa mau aturannya Belanda. Ya, yang kedua pesan saya, membuat bagaimana adik-adik ikut terlibat ya, melakukan banyak ide gagasan di ruang publik ini agar cerita-cerita, narasi-narasi tentang kehebatan bangsa-bangsa atau raja-raja Nusantara ini tetap eksis dengan cara membuat kreativitas, konten-konten yang menarik di media sosial, dan melakukan banyak aktivitas diskusi-diskusi seperti ini. Dan yang terakhir, jangan lupa isi kegiatanmu dengan kegiatan yang positif, dengan satu aktivitas sosial, kebersamaan, kegotong royongan, dan berbagai macam latar belakang, begitu seni, sejarah, olahragaan, maupun hal-hal yang bersifat kealaman ya, turun ke alam, mendekati alam, supaya apa? Anda makin mencintai seluruh sumber daya alam, seluruh aspek-aspek kehidupan di Nusantara ini. Dari situlah jati diri
kita sebagai bangsa, adik-adik yang akan memegang tonggak pemerintahan, tonggak estafet kepemimpinan itu mempunyai bekal yang luas dalam bahasa politik maupun bahasa tata negara kita, ini mempunyai wawasan Nusantara yang baik. Nah, wawasan Nusantara yang baik itu ya isinya di dalam Nusantara itulah yang harus kita cari, dan sekarang mudah diakses lewat digital. Terima kasih tuh Mas Raden. Oke, terima kasih Gus Andi untuk waktunya. Semoga apa yang hari ini kita perbincangkan bermanfaat dan berguna untuk kita semuanya, menjadi jejak digital pembelajaran yang bisa kita lihat sewaktu-waktu, dan untuk input spirit semangat bagi generasi muda masa kini menuju Indonesia 4 di 2045. Sekian Gus Andi, terima kasih atas waktunya kami sampaikan. Saya Mas Raden selaku host dan juga pimpinan redaksi di portal istana.id mengucapkan banyak terima kasih. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati penonton semuanya, itu murni semuanya kekhilafan dari kita dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Rahayu Seger Kewarasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.